Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah masih dengan tema kita ujian rumah tangga millennials nih. Tadi Ustazah Syifa boleh dong langsung dijawab dalam tausiahnya. Gimana nih kalau memang rezeki suami kita ternyata memang ada di luar sana, di belahan benua yang berbeda dengan kita. Jadi kita suka ditinggal-tinggal. Jauh ya, Jauh. Dan apa sih berkahnya bagi istri yang bersabar menanti suami yang mencari nafkah yang halal. Mohon tausiahnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Yeay. Bu. Ada di sini yang berjauhan dengan suami? Dekat mulu ya, Bu ya? Masya Allah, alhamdulillah. Ada pernah sebuah kisah, Bu. Ketika itu Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin, pemimpin menggantikan Abu Bakar Siddiq. Khalifah Umar ketika menjabat, dia hobi setiap malam itu menyamar jadi orang biasa. Melihat sekelilingnya, adakah rakyatnya yang kelaparan, adakah rakyatnya yang tidak ibadah, adakah rakyatnya yang dalam kesusahan dan lain sebagainya. Suatu ketika di malam hari dia berjalan, dia mendengar dari sebuah rumah ada perempuan sedang mengeluh. Apa kata perempuan itu? Malam ini panjang, diselimuti dingin dan kegelapan. Aku tidur tanpa teman, demi Allah kata perempuan itu. Kalau bukan karena takut kepada Allah, saya yakin ranjang ini sudah bergoyang. Bu, gak usah diterusin ya Bu ya. Umar bin Khattab ketika mendengar itu kaget. Dia selidiki bawahannya, dia bilang coba cari tahu kenapa wanita itu sampai mengeluh seperti itu. Ternyata dia ditinggal perang oleh suaminya menjadi prajurit, ikut ke medan peperangan, sudah berbulan-bulan tidak pulang. Bertanya Khalifah Umar kepada anaknya Hafsah binti Umar, wahai anakku, Abah mau tanya kalau bahasa kitanya, kira-kira kalau istri itu kuatnya ditinggal suami paling lama berapa bulan? Kata Hafsah, paling lama 4 bulan ayah. Karena hal ini Umar buat peraturan baru, kalau ada suami yang jadi prajurit atau berperang mereka hanya boleh sampai 4 bulan, lalu bisa digantikan oleh orang lain. Bu, ibu jangankan 4 bulan, ya sehari aja pulang kemalaman udah ngomel. Kemana sih bang, ya Allah, dan lain sebagainya ya Bu ya. Maka apa yang harus kita lakukan ketika ada hal yang darurat, suami harus kerja di luar, harus berjauhan, harus LDRan dalam rumah tangga. Pertama yang harus kita lakukan, mari kita ikuti surat An-Nisa ayat 34. Fasalihat, qanitat, hafizat, lil ghaibi bima hafizallah. Wanita salihah itu, zaujatan muti'atan itu istri yang taat sama suami, dapat redha Allah itu yang pertama, dia takut sama Allah, fasalihat. Yang kedua qanitat, dia taat sama Allah, taat sama suaminya. Perempuan ini syurganya 2 Bu. Sebelum dia menikah syurganya ada pada orang tuanya. Setelah dia menikah syurganya ada pada suaminya. Makanya ini ayat sejalan dengan hadis Rasulullah. Idza nazarta sarratska, perempuan yang salihah itu kalau dipandang sama suaminya menyejukkan hati. Ibu pakai make up jangan keundangan aja. Bu, Bu, ada istilah mengatakan begini, perempuan itu kalau dalam rumah depan suami harus berpakaian ala-ala Hollywood. Tahu Hollywood nggak? Tahu. Bengong semua. Tapi kalau di luar rumah tidak ada suami, pakaian kita harus seperti orang-orang Hadramaut. Hadramaut tempat belajar Ustadz Ahmad kan ya. Jadi kalau di luar rumah itu harus tertutup, saking tertutupnya. Agar tidak ada yang melihat aurat kita. Tapi kalau depan suami harus kalah artis Hollywood sama kita Bu. Bu, pulang dari sini dicontoh. Insya Allah. Jadi qanitat dia taat sama suami, sama Allah. Hafizat dia menjaga. Lil ghaibi bima hafizallah. Walaupun suaminya tidak ada di rumah. Jangan kita takut sama suami kalau suami ada di rumah saja. Tapi ketika suami tidak ada di depan kita, kita tidak berani melanggar aturan Allah, apalagi berduaan dan membawa yang bukan mahramnya ke rumah kita. Jadi semua harus dapat izin suami. Karena berkahnya istri yang salihah itu surga dari pintu manapun kalau Masya suaminya Allah. sudah ridho. Jadi artinya kalau suami kita jauh-jauh pergi
mencari nafkah buat kita, Iya. kitanya tetap harus taat Harus kepada saat yang penting mendekatkan diri kepada Allah dan yang terakhir sibukkan diri dengan kebaikan. taat itu Ustazah. sebenarnya. Iya. Nih ajarin dong doanya. Ada nggak doanya? Kalau suami jauh. Ada. Ya muqallibal qulub. Oh tepuk tangan dulu. Sabit qalbi ala dinik. Jadi minta hatinya itu diistiqomahkan, ya Allah hati saya istiqomahkan Jadi untuk itu taat yang kami kepadamu. ngobrolin tadi bilang. Oh. Lah dia tadi apa doanya ya? Doanya apa sekali lagi Ustaz? Ya muqallibal qulub, Ya sabit muqallibal qalbi ala qulub. dinika wa ala ta'atik. Jadi ya Allah biar saya tetap istiqomah terhadap agamamu dan ketaatan kepadamu salah satunya adalah menjaga kesucian saya. walaupun Masya Allah, suami tidak ada. tabarakallah, jazakallah Iya. khairan. Terima kasih Sama-sama, banyak Kak Ustazah Caca. Syifa. Kasih tepuk tangan dong Bu sekali lagi. Masya Allah nih. Jamaah. Sekarang saya akan kasih kesempatan nih buat jamaah yang ada di studio untuk bertanya sama guru-guru kita. Ada yang mau nanya nggak Bu? Angkat tangan coba. Banyak banget, coba yang ada di belakang saya deh, boleh deh yang dari Bandung. Silahkan berdiri Bu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lili Suyun dari Majelis Taklim Al-Inayah Majalaya Kabupaten Bandung. Tepuk tangan. Ustadz, zaman sekarang kan banyak nih pasangan milenial ya yang sama-sama kerja mencari uang. Nah, giliran untuk kebutuhan keluarga maunya cuma pakai gaji suami. Nah, gaji istri buat sendiri. Nah, ngasih orang tua pun pakai uang sendiri-sendiri. Nah, kalau yang seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Wah, bagus banget pertanyaannya Bu Lilis. Ya, Baik. terima kasih. Assalamualaikum Langsung warahmatullahi dijawab. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahmad Khan gimana tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Sesungguhnya kewajiban untuk memberi nafkah untuk istri dan anak itu adalah kewajiban suami. Jadi mesti kita kasih tahu dulu kepada para perempuan di rumah bahwa mencari nafkah adalah kewajiban suami. Istri nggak punya kewajiban buat cari nafkah buat keluarga. Kecuali kalau seandainya suami sakit dan lain sebagainya, maka dia boleh mencari nafkah, itu pun ketentuan dan syarat syar'i berlaku. Yang kedua, ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istri, maka kalau tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, insya Allah dicukupkan sama Allah. Tetapi yang jadi masalah banyak istri yang pengen dicukupi gaya hidupnya. Maka ini yang jadi mempersulit dan menyebabkan suami menghalalkan segala cara, padahal dia sudah diberikan kemampuan terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika dia memberi nafkah buat orang tua sendiri-sendiri, sebenarnya kewajiban memberi nafkah kepada mertua itu adalah kewajiban anak-anaknya, bukan tanggung jawab daripada suami. Sebagaimana di dalam kitab Mughni Muhtaj juz 8 halaman 212, Al-Imam Ibnu Munzir menjelaskan, ajma'a ahlul ilmi anna nafaqah lil walidain laisa lahu kasba wal mal wajibatun alal walad. Sesungguhnya yang wajib memberikan nafkah buat orang tua yaitu anaknya. Kalau dia nggak punya kemampuan, dia nggak punya harta, dia nggak kerja, maka anaknya yang wajib tanggung jawab. Tapi kalau suami memberikan rezeki buat mertuanya, itu suami yang istimewa. Kalau belum mati jangan dikuburin. Masya Allah, ya iyalah Ustaz. dulu ya, Ustaz. Orang masih hidup. Baik Ustaz Maulana silakan. Nah, terima kasih banyak pembahasan ini bagus sekali kita bahas. Karena kenapa kadang-kala orang bertengkar persoalan ekonomi. Padahal dalam hal ini, bagaimana sosok dalam hal ini keluarga itu ada namanya pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Bagaimana sosok suami bertanggung jawab atas anggota keluarganya. Dan kalau bisa termasuk kalau memang ternyata istri ini waktu gadisnya sebelum menikah dia menanggung ayahnya, menanggung ibunya, menanggung adik-adiknya sekolahnya. Berarti ketika sosok laki-laki menikahi wanita ini maka dia ikut menanggung apa yang ditanggung istri. Itu maksudnya. Dan ketika istri itu bekerja, maka mohon izin, bukan betul, terima kasih banyak. Bukan tanggung jawab istri untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga, tapi untuk mengamankan rumah tangga dengan kawannya. Karena wanita bekerja itu untuk mengisi waktu hidupnya. Waktu yang kosong, daripada dia ngomongin orang, Daripada dia mending gibah. bikin usaha Betul. yang bisa Masya membantu Allah, keluarga. Masya Allah, Gitu. tabarakallah. Dengan ketentuan berlaku. Dengan ketentuan tertentu, terms and condition tertentu. Ya Ibu Lili sudah cukup ya, Masya Allah. Jamaah. Ustadz Maulana boleh dong ke tengah-tengah nih. Sekarang kita akan membicarakan tentang rumah tangga gimana caranya. Tips dan trik dari Ustadz Maulana nih ya. Ya. Seperti supaya rumah tangga anak-anak milenial zaman sekarang itu romantis, bertahan lama hingga maut memisahkan. Seperti rumah tangganya Ustadz Maulana dengan
almarhumah. Gimana caranya? Katanya ada tindakan-tindakan yang kecil tapi rutin dilakukan itu insya Allah bisa menjadi manfaat buat Iya. rumah tangga. Silakan. Baik, Mas Yan. bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja. Ada 3 yang dilakukan apabila supaya rumah tangga itu romantis terus. Mau romantis terus? Mau. Ada 3. Yang pertama dari sisi suami. Yang kedua dari sisi istri. Dan yang ketiga adalah kebersamaan. Dari sisi suami, sering-seringlah sesering mungkin mencium istri. Cium istri. Halal kan Ustadz boleh. Alah, cium istri. Apa yang dicium? Kening. Terserah. Mau ininya, mau pipinya, mau hidungnya, mau cium. Jangan pernah jijik dengan istri. Ketika kita mencium itu ungkapan rasa. Kenapa Ustaz Sam geli? Kata dia jangan pernah jijik, dia langsung ketawa-tawa Ustaz. Jangan pernah jijik. Padahal belum punya istri. Mau jijik sama siapa Ustadz Tidak Syam? boleh. Apalagi menemani istri mengurus rumah tangga. Bukan bentuk kehinaan sosok suami yang membantu pekerjaan istri. Mana tepuk tangannya? Ya Allah, tepuk tangan. Kalau perlu suami cuci. Suami yang memasak. Istri tidur aja, nanti aku yang masak. Masya Allah. Mumpung hari ini aku lagi libur. Saya begitu kalau istri saya datang ke apartemen dulu. Itu saya bilang, karena saya kan tidak mungkin keluar rumah. Istri saya yang pergi pasar, saya masak. Iya. Apalagi kalau ada tamu, jangan kamu yang keluar, nanti aku yang masak. Cie. Apalagi memanggil istri dengan panggilan sayang. Apa yang dia sukai itu panggil. Jangan panggilan yang membuat dia sakit hati. Tidak usah sebut contohnya. Pokoknya kasih contoh yang baik-baik aja. Ya, contohnya Ya yang baik. Humaira. Itu Nabi kan panggilannya, panggilan saya. Sekarang dari sisi istri, jangan cuma suami saja yang bereaksi. Istri yang baik, manja-manja di depan suami. Iya, bermanja-manja di depan suami. Tapi di depan tamu tidak boleh bermanja-manja. Hei, silakan masuk. Salah. Hemat di dapur. Boros di tempat tidur. Maksudnya gimana Ustadz? Ya iyalah. Mau apa lagi gitu. Oh gitu. Kata. Dan sosok istri harus menyiapkan minuman, makanan buat pasangannya, buat suaminya. Siap. Siap. Saya waktu almarhum Mas hidup, itu tempat minum saya tidak pernah kosong. Tidak pernah kosong, terisi terus. Alhamdulillah. Gak pernah diminum Ustaz? Diminum. Oh diminum. Habis diisi lagi. Mohon maaf Bu, siapa yang memberi minum suaminya, maka diampuni dosa-dosanya. Aduh, amin. Pahalanya bagaikan memberi makan berapa orang? 1000 orang. Masya Allah. Bu, Ya. Bu. Ya. Ladeni suami. Kalau begitu aku kasih minum terus suami. Longgongan dong. Sosok istri sebaiknya menyisir rambut suami. Wah, Kak, iya kutunya. Apalagi kegiatan bersama-sama, suami istri berpegangan. Tidak boleh tidak berpegangan. Awas-awas deh. Tahun pertama, awas deh. 10 tahun kemudian jalan sendiri. Jangan dong Ustadz, maunya pegangan terus. 20 tahun kemudian, di mana matamu? Kayak begitu ya Ustaz ya. Tidurnya berdampingan. Oh gitu. Kalau perlu satu selimut Satu berdua. selimut berdua. Satu bantal berdua. Perlu satu guling berdua. Satu baju berdua. Kalau perlu mandi bersama. Masya Allah. Gitu ya Ustadz ya? Itu sunnah ya? Sunnah, Nabi Oh. mandi bersama. Apalagi yang punya bathtub bisa berendam bareng kan? Kita nggak usah terlalu banyak bahas. Oh, iya. Kasih yang Ustaz Syam. Oh ya udah oke lah baik kalau begitu. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Ibu-ibu langsung pengen pulang nggak? Enggak, kok enggak sih Bu? Pulang dong Bu ketemu sama suaminya. Ya kan langsung berromantis-romantis ria. Insya Allah nanti rumah tangganya jadi lebih langgeng hingga akhir hayat ya. Amin ya robbal alamin. Jamaah. Ustadz Syam.
Daripada ketawa-ketawa sendiri Ustadz Syam, mendingan kita belajar nih dari Ustadz Syam Itu nih. menertawakan nasib gitu. Oh menertawakan nasib, gak apa-apa nanti akan indah pada waktunya. Terperangkap dalam tema seperti ini. Iya gitu, nggak Masya Allah. apa-apa, nanti insya Allah kado dari kita bath up ya buat Ustadz Syam ya. Bath Biar, up. iya Oke, biar baiklah. bagus kamar mandinya. Siap. Ustadz Syam, nih sekarang kita mau nanya nih Ustadz Syam. Ada gak sih kisah-kisah para nabi terdahulu atau para sahabat ketika memulai pernikahan yang bisa menginspirasi kita? Pasti kan mereka juga manusia yang diuji juga sama Allah. Oh, betul. Nah ketika awal pernikahan mereka itu seperti apa sih? Zaman dulu tuh seperti apa? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilayna turja'un. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an bahwa setiap kalian pasti akan merasakan mati dan setiap kalian pasti akan diuji dengan sesuatu yang kalian senangi ataupun sesuatu yang kalian tidak sukai. Ujian itu berupa ujian kesenangan yang membuat kita lupa untuk bersyukur dan ujian itu juga berupa ujian musibah yang membuat kita lupa untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Wahai sahabatku menikahlah kalian, wahai sahabatku menikahlah kalian. Hingga giliran Jabir bin Abdullah ditanyai oleh Rasulullah SAW. Wahai Jabir, sudahkah engkau menikah? Kata Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah saya sudah menikah. Kata Rasulullah, menikah dengan gadis atau janda? Maka kata Jabir bin Abdullah, saya menikah dengan janda ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, kenapa engkau tidak menikah dengan gadis? Kenapa engkau menikah dengan janda wahai Jabir? Bukankah gadis engkau bisa bercanda dengannya? Bukankah gadis akan membuatmu lebih menyenanginya? Engkau bisa bercanda tawa dengannya, engkau bisa bersenda gurau dengannya. Maka jawaban Jabir, wahai Rasulullah, saya punya saudara-saudara perempuan dan mereka ini masih kecil-kecil semua. Saya takut ketika saya menikah dengan gadis, dia akan cemburu dengan adik-adik perempuanku yang aku harus urusi. Maka aku menikahi seorang janda. Kenapa ya Rasulullah? Karena aku ingin perempuan ini yang ikut mengurusi adik-adikku. Masya Allah, tabarakallah. Maka dari sini diambil pelajaran bahwasanya kata Rasulullah, betul apa yang kau lakukan karena seorang wanita dipilih karena agamanya. Sehingga ketika engkau pilih karena agamanya, maka itu akan membahagiakan engkau. Bukan hanya membahagiakanmu seorang, tapi juga akan membahagiakan anggota keluargamu yang lainnya. Jamaah. Maka seorang sahabat lagi di usianya yang menginjak 35 tahun, dia ditanya oleh Rasulullah SAW. Wahai Zahid, selama ini aku melihatmu sendiri saja, menjomblo aja kata Rasulullah. Kata Zahid, ya Rasulullah Allah bersamaku, aku tidak sendiri. Kata Rasulullah, bukan itu maksudku. Kan banyak yang lebay sekarang tuh pas ditanya kok gini-gini Allah bersamaku. Kata Rasulullah, lebay, bukan itu maksud aku. Maksud aku kata Rasulullah, kok kamu nggak menikah? Kata Zahid, siapa yang mau denganku ya Rasulullah? Saya ini hanyalah seorang yang tinggal di Madinah, yang tidak punya harta, yang tidak punya jabatan, bukan bangsawan. Maka kata baginda Nabi, mau menikah enggak? Kata sahabat ini, maulah ya Rasulullah, tapi aku enggak punya apa-apa. Maka Rasulullah pulang ke rumahnya memberikan surat kepada Zahid. Berikan ini kepada Sa'id. Maka Zahid pun membawa surat itu kepada Sa'id. Kata Zahid, wahai sahabatku Sa'id, ada surat dari Rasulullah. Oh itu benar dari Rasulullah? Benar wahai sahabatku, ini surat dari Rasulullah. Ketika dibuka maka kagetlah Sa'id radhiyallahu an, maka dikatakannya, apa isinya wahai Zaid? Anaknya keluar bernama Zulfa radhiyallahu taala anha. Maka kata Zulfa, apa wahai itu ayahku? Ini adalah surat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa isinya? Rasulullah melamarkan dirimu untuk si Zahid. Padahal orang ini adalah bangsawan. Panjang sekali kisah ini, Masya Allah. Apa pelajaran yang akan kita ambil daripada kisah tersebut? Maka diterimanya lamaran daripada Zahid yang tidak punya apa-apa. Apa hikmahnya? Dia tidak memandang karena dunianya, dia tidak memandang karena pekerjaannya, tapi dia memandang karena Rasulullah yang melamarkannya. Masya Allah. Jadi lebih kepada kayak positif. Lebih kepada bahwa mereka sahabat aja ada ujian-ujiannya. Bukankah ketika baginda Ali menikah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha wardaha, bukankah mereka diuji dengan kata Fatimah, aduh gini banget sih jadi istri, dia harus masak, dia harus ini, gini banget sih jadi istri. Jadi tidak seperti yang dibayangkan. Maka Rasulullah menegurnya, kalau engkau mau pembantu aku berikan, tapi aku berikan doa saja kepadamu, maka itu lebih baik bagimu. Masya Allah, artinya memang dalam kehidupan rumah tangga intinya adalah pasti akan ada ujiannya masing-masing ya.
Ustadz Masya Syam Allah, ya. termasuk Masya Mas Allah. Diko diuji ya tiap hari, Masya Allah. Aku juga diuji iya, dong, siap. kan aku juga manusia. Jazakallah khair, terima kasih banyak, kasih tepuk tangan dong Bu. Buat Ustadz Syam nih, Masya Allah. Jamaah. Nah sekarang kita mau belajar sama Ustadz Ahmad kan. Ustadz, berbicara tentang dunia modern zaman sekarang, sosial media tuh banyak banget jenisnya sekarang. Benar. Gimana kalau tiba-tiba pasangan kita atau suami kita malah chatting-chattingan, ngobrol, ketemu sama mantan di media sosial itu? Iya. Gimana, apa yang harus kita lakukan sebagai istri Ustadz? Iya. Apa yang harus kita lakukan? Ya Allah Ustadz Maulana, tuh. Ustadz Kenapa, Maulana, Ustadz? tuh. Ustadz Maulana yang Saya sudah punya pasangan masih cek-cekan sama yang Nah kan. As-sobirun. Nah gimana Ustadz, silahkan Iya, tausiah. makasih Gaza. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan di saat kita menemukan pasangan kita berhubungan dengan mantannya melalui media sosial? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tabayun. Apa? Tabayun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu in jaa fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau seandainya datang seorang memberikan kabar kepada kamu dan dia adalah orang fasik, maka jangan engkau iakan kabarnya tetapi engkau tabayun dulu. Klarifikasi terlebih dahulu. Kalau seandainya sesuatu itu bukan dari orang tapi kita melihat sendiri, maka kita klarifikasi kepada yang bersangkutan. Apakah istri kita, apakah suami kita, benar atau tidak apa yang dilakukan. Kira-kira yang kamu lakukan ini sesuatu yang baik atau tidak baik. Kita harus cari tahu terlebih dahulu. Apakah yang dilihat itu sesuai atau tidak? Apakah yang didengar dari orang itu betul atau tidak kenyataannya? Ini yang pertama. Jadi nggak sampai menyalahkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kadang-kadang kan apa yang dilihat tidak sama dengan apa yang didengar kita. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala wasyawirhum fil amri. Harus dibicarakan dengan musyawarah. Kasih tahu kepada istri bahwasanya ini sesuatu yang tidak baik. Kasih tahu kepada suami kalau yang namanya perbuatan seperti ini sesuatu yang dilarang. Kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Dan hal-hal yang seperti ini, berbicara dengan mantan di media sosial atau yang bukan mahramnya tanpa ada sebab ataupun hajat udzur syar'i, maka ini sesuatu daripada mengikuti langkah-langkah setan. Nggak boleh, ya. Maka kita mesti waspadain. Lalu kemudian yang ketiga, fa in tanaza'tum fi syai'in fardu ilallah wa rasulih. Kalau seandainya kalian berbenturan dengan satu permasalahan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ikuti Al-Quran, ikuti hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketetapannya ketika seorang istri melakukan nusuk, diterangkan di dalam Al-Quran. Begitu juga kalau suami melakukan kesalahan, semua ada tahapan-tahapannya. Tabayun dan apapun alasannya berbicara lagi sama mantan kalau nggak ada kepentingannya nggak usah. Jangan. Dan tidak dibenarkan ya. Karena mengikuti langkah syaitan. Karena mengikuti Berbahaya. langkah setan. Baik, kalau gitu blok aja lah langsung atau enggak udah unfollow aja ya, nggak usah Iya. di follow yang kayak gitu-gitu ya. Baik, jazakallah khair, terima kasih banyak. Makasih, Kak Jaca. Kasih tepuk tangan dong Bu buat Ustadz Ahmad kan nih, Masya Allah. Jamaah. Nah setelah ini nih masih banyak banget yang seru yang bakal kita bahas tentang tema kita pada pagi hari ini tentang ujian rumah tangga millennials. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah.